Halo sahabat pendongeng handal, Kimetsu no Yaiba adalah anime yang bercerita tentang anak remaja yang kehilangan keluarganya karena dibantai oleh iblis, menyisakan seorang adik perempuan yang telah menjadi iblis, di mana seorang kakak menjadi pemburu iblis, yang tujuan awalnya untuk menyembuhkan adik perempuannya supaya kembali menjadi manusia. Oke, bagaimanakah keseruan ceritanya dan tantangan apa saja yang dilewati? Stay tune! Tanjiro adalah laki-laki baik, gigih, dan bekerja keras. Di suatu ketika, ia mencari nafkah dengan cara menjual arang ke kota di musim dingin salju. Tanjiro menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya wafat. Setelah di kota, Tanjiro disambut baik oleh warga kota, serta cukup akrab sehingga dagangannya pun habis terjual. Ketika ia menuju arah pulang, Tanjiro bertemu Paman Saburo yang hidup sebatang kara. Ia melarang Tanjiro untuk pulang karena iblis keluar di malam hari. Tanjiro disuguhkan makanan dan minuman, serta menginap satu malam. Sambil tertidur, Tanjiro berpikir, di dunia ini tidak ada iblis. Lalu, hari sudah pagi. Tanjiro pun pamit kepada Paman Saburo. Setelah sampai di rumahnya, Tanjiro melihat keluarganya dibantai oleh iblis hingga tewas, yang hanya menyisakan adik perempuannya, yaitu Nezuko, yang menurut Tanjiro masih hidup. Tiba-tiba, Nezuko terbangun dan menjadi iblis yang ingin memakan Tanjiro. Lalu, datanglah Mamang Tomioka, seorang pemburu iblis pilar air, yang ingin membunuh Nezuko. Tanjiro melarang Tomioka untuk membunuh sang adik. Lalu, Tomioka berkata, Nezuko terkontaminasi darah dari iblis dan menjadi iblis. Tanjiro pun melawan Tomioka dengan memanfaatkan batu untuk pengalihan. Sambil melempar kapak, kapak itu pun menghampiri kepala Tomioka. Dengan kekalahan telak, Tanjiro yang terkapar dan Nezuko pun melindungi Tanjiro yang pingsan, dan pada akhirnya mereka berdua pingsan. Ketika mereka sadar pun, Tomioka berkata, temuilah kakek Urokodaki yang tinggal di Gunung Sagiri. Katakan padanya, Tomioka mengirimmu, dan jangan pernah adikmu terkena sinar matahari. Sebelum memulai perjalanan ke Gunung Sagiri, Tanjiro membuatkan keranjang gendong bambu untuk Nezuko. Perjalanan pun dimulai sampai hari gelap. Tanjiro dan Nezuko melihat kuil kecil, dan ada sedikit cahaya yang dikira Tanjiro ada seseorang di sana. Tiba-tiba, Tanjiro mencium darah yang dia kira ada seseorang yang terluka. Dan benar saja, terdapat beberapa orang yang tewas dibantai oleh iblis. Tanjiro pun kaget. Nezuko yang melihat darah pun ingin memakan manusia. Zep! Iblis itu pun menyerang Tanjiro. Tanjiro pun melawannya menggunakan kampak. Sontak, Nezuko refleks melindungi Tanjiro dengan cara menendang kepala iblis itu sampai putus seperti bola. Eits, tidak sampai di situ. Meskipun kepalanya dan anggota badannya putus, iblis itu tetap hidup. Lalu, anggota badan iblis itu menyerang Nezuko, sedangkan kepala iblis menyerang Tanjiro. Kepala iblis itu menyerang kedua tangan yang tumbuh di kepala, serta rambut iblis itu melilit kapak Tanjiro. Tanjiro langsung melempar kapak itu sampai mengekang pergerakan iblis dengan menancapkan di pohon bersama kapak Tanjiro. Tanjiro pun menyelamatkan Nezuko dengan cara mendorong badan iblis tersebut. Tetapi Tanjiro jatuh ke jurang bersama badan iblis. Untungnya Tanjiro diselamatkan oleh Nezuko. Iblis itu pingsan. Tanjiro ingin membunuh iblis itu menggunakan pisau. Dan Paman Urokodaki pun datang dan berkata, iblis itu tidak akan mati menggunakan pisau. Tidak ambil pusing, Tanjiro ingin membunuh dengan menggunakan batu. Saking lamanya matahari pun terbit dan menyinari iblis itu sampai menjadi hangus tak tersisa. Paman Urokodaki pun berkata, kau yang disuruh Tomioka ya untuk menjadi pemburu iblis. Aku akan mengujimu mulai sekarang. Gendonglah adikmu dan ikuti aku.
Tanjiro pun sampai ngos-ngosan, berlari mengikuti Paman Urokodaki. Setelah sampai di rumah, Paman Urokodaki pun berkata, "Ujian baru dimulai. Nanti malam ikuti aku ke Gunung Sagiri, kembalilah sampai pagi." Dengan melewati rintangan yang banyak, Tanjiro mengandalkan penciumannya. Pada akhirnya, Tanjiro sampai pagi hari di rumah dengan selamat. Setelah banyak latihan, Tanjiro diberikan latihan menggunakan pedang dan pernafasan. Pada akhirnya, Tanjiro diberi latihan membelah batu besar oleh Paman Urokodaki untuk lulus seleksi ke tahap ujian akhir, pemburu iblis, yang logikanya menurut Tanjiro itu mustahil. Lalu muncullah sosok laki-laki bernama Sabito dan perempuan bernama Makomo, memakai topeng yang membantunya mengajarkan dan memberikan semangat kepada Tanjiro. Dari latihan tersebut, Tanjiro bertarung dengan Sabito, dan akhirnya Tanjiro berhasil membelah topeng Sabito, yang tiba-tiba Tanjiro mampu membelah batu besar. Paman Urokodaki pun merasa salut kepada Tanjiro. Setelah latihan yang panjang, Tanjiro akhirnya pergi ke ujian akhir pemburu iblis. Sebelum berangkat ke tempat ujian, Tanjiro pamit kepada Urokodaki dan berkata, "Tolong titipkan salam kepada Sabito dan Makomo." Paman Urokodaki pun kaget karena muridnya tersebut sudah meninggal. Setelah sampai ke tempat ujian akhir di Gunung Fujikasane yang ditanami tanaman Wistera yang berwarna ungu. Di sana banyak para peserta yang ikut berpartisipasi. Di ujian tahap akhir, Tanjiro mengalahkan iblis dan pertama kalinya ia bisa menebas menggunakan pernafasan air. Iblis yang tersusah dikalahkan Tanjiro adalah iblis raksasa yang tangannya banyak memakan korban 50 orang. Dengan menggunakan pernafasan air, Tanjiro berhasil menang telak menebas leher iblis tersebut. Dan peserta ujian tahap akhir yang lulus adalah ada 4, yaitu Tanjiro, Zenitsu, Kanao, dan Genya. Sebenarnya peserta kelima kalian akan tahu nanti. Dari 4 peserta tersebut, 3 orang mendapatkan burung gagak Kasugai, dan hanya Zenitsu mendapatkan burung gereja. Mereka pun dihadiahkan memilih baja untuk dibuatkan pedang Nichirin pembasmi iblis. Tanjiro pun kembali dan berpelukan dengan Paman Urokodaki, dan Nezuko sangat mengharukan sosok adiknya yang setelah tidur lama untuk pulih. Nezuko iblis tidak memakan manusia, akhirnya bangun tidur. Pagi pun tiba. Paman Hutaro penempa pedang memberikan pedang Nichirin kepada Najiro, dan pedang tersebut berubah warna hitam. Di saat itu juga Gagak Kasugai memberikan perintah ke Tanjiro untuk pergi ke sebelah timur karena di sana banyak gadis menghilang di malam hari. Setelah sampai di kota timur laut, Tanjiro melihat dan mendengar cemoohan para warga ke seorang pria Kazumi. Kazumi terlihat putus asa karena tunangannya menghilang secara tiba-tiba. Setelah percakapan Tanjiro kepada Kazumi, Tanjiro langsung menyelidiki TKP dengan menggunakan penciumannya. Dan pas tiba malam hari, benar saja, seorang gadis hilang masuk ke lubang kegelapan oleh iblis di kamar saat tidur. Tanjiro yang mengandalkan penciumannya pun akhirnya menusuk ke tanah dan muncullah dimensi iblis. Beserta Tanjiro berhasil merebut gadis yang sebelumnya diculik iblis di kamar tidur. Saat adu mekanik, tiba-tiba iblis itu menjadi 3. Tanjiro pun kaget dan refleks mengeluarkan jurus ke-8 pernafasan air. Das! Tangan iblis itu pun tertebas dan putus. Tidak pikir panjang, Tanjiro pun masuk ke dimensi iblis dan berhasil mengalahkan 2 iblis. Setelah keluar dari dimensi iblis, Tanjiro juga berhasil memojokkan iblis yang tersisa 1. Tanjiro bertanya tentang Kibusuji Muzan. Iblis itu pun tidak mau menjawab dan pada akhirnya iblis itu pun ditebas oleh Tanjiro. Puncak masalah di kota itu pun selesai. Kazumi pun sedih karena hanya tersisa souvenir milik tunangannya yang tersisa. Tanjiro pun pamit ke Kazumi dan melanjutkan perjalanannya. Dan Gagak Kasugai pun muncul serta memberikan misi selanjutnya, yaitu
Asakusa, prefektur Tokyo, karena di sana ada rumor iblis yang bersembunyi. Setelah sampai di Tokyo, Tanjiro pun tak kaget karena baru melihat kota yang ramai dan kemajuan teknologi. Setelah melihat keramaian kota, Tanjiro pun memesan yamakake udon. Baru juga seruput kuah, Tanjiro mencium bau iblis. Tidak memperdulikan makanan, Tanjiro pun bergegas berlari ke sumber aroma iblis. Benar saja, Tanjiro bertemu iblis Muzan. Iblis Muzan ini menyamar menjadi seorang ayah berkeluarga. Muzan pun menjaga pria yang lewat, dan pria tersebut berubah menjadi iblis dan menyebabkan kekacauan. Tanjiro pun menahan iblis yang mengamuk, dan Tanjiro pun berteriak, "Kubusuji Muzan, kemanapun kau pergi, aku akan mencarimu dan mengejarmu. Meski kau di neraka, akan aku tebas kau dengan pedangku. Aku tak akan memaafkanmu." Di tengah kekacauan pun, muncullah iblis yang menolong Tanjiro dengan menggunakan darah aroma hayalan. Iblis tersebut yaitu wanita cantik bernama Tamayo, seorang dokter, dan laki-laki baju putih bernama Yushiro. Scene berlanjut ke Muzan yang sedang memerintahkan dua iblis untuk membunuh Tanjiro. Laki-laki baju putih itu menemui Tanjiro yang sedang memakan yamake udon dan mengajak Tanjiro dan Nezuko untuk pergi ke tempat markas wanita cantik dokter. Setelah sampai, mereka pun berbincang, yang pada intinya dia memerlukan darah bawahan Muzan untuk meneliti pengobatan penyembuhan dari iblis ke manusia. Tiba-tiba, rumah Tamayo diserang dua iblis, Yabaha dan Susamaru. Suramadu, Lanjut. Susamaru menyerang dengan menggunakan pelempar bola, sedangkan Yahaba sebagai support menggunakan tanda panah untuk mengendalikan bola secara akurat. Dari serangan itu, Yushiro terkena serangan sampai kepala. Yushiro hancur. Untungnya, Yushiro bisa kembali regenerasi dan kepalanya pun kembali semula. Tanjiro pun diberi jimat oleh Yushiro untuk melihat arah panah, supaya Tanjiro bisa melawan arah bola secara akurat. Nezuko pun ikut membantu menyerang Yahaba. Pertarungan pun berpindah lawan. Tanjiro yang melawan Yahaba sangat kesulitan. Nezuko yang melawan Susamaru pun menendang bola sampai hancur kaki Nezuko. Akhirnya, Tanjiro bisa menang melawan Yahaba menggunakan jurus pernapasan air. Nezuko beradu mekanik, saling membalikan serangan bola dengan Susamaru sampai keluar urat. Tamayo pun turun tangan ikut membantu. Dengan menggunakan darah aroma hayalan, Tamayo memanipulasi Susamaru menyebut nama Muzan. Oleh karena itu, scene sebelumnya, iblis menjadi tiga tidak ingin menyebut nama Muzan karena bisa dilihat Susamaru keceplosan menyebut nama Muzan dan kutukannya pun aktif. Sel yang ditanam Muzan bisa aktif ketika iblis menyebut nama Muzan. Susamaru pun ikut tewas dan menyisakan bola mata dengan lengan tangan. Tamayo mengambil darah iblis tersebut untuk eksperimen membuat obat, dan puncak masalah ini pun selesai. Tanjiro dan Nezuko pun pamit pergi untuk melanjutkan perjalanan. Keesokan paginya, sang gagak Kasugai memerintahkan ke Tenggara. Di perjalanan, Tanjiro melihat Zenitsu yang sedang merayu wanita. Wanita itu pun kesal ke Zenitsu karena Zenitsu ingin mengajaknya menikah. Setelah wanita itu pergi, Tanjiro dan Zenitsu berkenalan. Setelah perbincangan, Zenitsu dan Tanjiro melakukan perjalanan ke Tenggara dan bertemu rumah iblis. Dan mereka bertemu dua anak kecil yang menjelaskan bahwa kakak yang paling tuanya dibawa masuk iblis ke rumah tersebut saat pergi jalan-jalan malam hari. Zenitsu pun mendengar suara gendang dan tiba-tiba muncullah seorang laki-laki berlumuran darah dari rumah tersebut. Dan anak laki-laki itu pun meninggal. Zenitsu dan Tanjiro pun masuk ke dalam rumah untuk membasmi iblis di dalam rumah. Bocil kematian pun ikut masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba terdengar suara gendang. Tanjiro dan bocil perempuan terjebak ke dalam ruangan dan muncullah sesosok iblis. Scene berpindah ke Zenitsu yang ketakutan bersama bocil laki-laki dan bertemu Hashibara, pemburu iblis bertopeng babi. Kita pindah scene Tanjiro yang berhadapan dengan iblis gendang merasa bingung. Setiap iblis menabuh gendang, pondasi rumah tiba-tiba berubah. Secara mengejutkan, muncullah Hashibara, si kepala babi, pemburu iblis, dengan semangat berapi-api ingin menebas iblis.
Suara gendang pun bunyi, dan mereka semua berpindah ruangan. Tanjiro berpindah ruangan bersama bocil kematian. Mereka menyusuri ruangan dan bertemu kakak bocil kematian yang sedang menabuh gendang. Shin berpindah ke Zenitsu yang dikejar-kejar iblis merangkak. Zenitsu merasa ketakutan. Tiba-tiba Zenitsu pingsan. Tiba-tiba lidah iblis tersebut tertebas oleh Zenitsu yang keadaannya tidur setengah sadar. Tidak pakai lama, Zenitsu bangun dan langsung memasang kuda-kuda. Iblis itu pun tewas. Zenitsu menggunakan ilmu pedang pernapasan kilat petir. Shin berpindah ke Hashibara melawan iblis berbadan besar. Dengan gairah, Hashibara menebas iblis raksasa tersebut sampai tewas menggunakan ilmu pedang pernapasan binatang buas. Yap, 2 iblis sudah kita basmi. Berpindah ke Shin Tanjiro. Di perbincangan tersebut, sang gagak berkata mengapa bocil baju kuning yang diincar, karena ia memiliki darah langka yang setara 50 orang. Di kala perbincangan tersebut, muncullah iblis gendang. Tanjiro menggunakan pernapasan air gemurang dan berhasil menebas kepala iblis gendang tersebut. Dan misi pembasmian pun selesai.